Halo sob, assalamualaikum. Di sini Adi. Thanks udah klik video ini. Kali ini saya akan bahas tentang sebuah hutan. Bukan hutan biasa ya. Hutan ini berada di kaki Gunung Fuji, memiliki luas lebih dari 30 km. Dan hutan ini sangat populer sekali di Jepang sebagai tempat untuk mengakhiri hidup. Ada yang tahu namanya? Yap, betul sekali, namanya hutan Aokigahara. Dan hutan ini juga dinobatkan oleh CNN sebagai tempat paling mengerikan atau aneh di dunia, atau 7 Freakiest Places on the Planet. Berada di peringkat kedua setelah Golden Gate Bridge di London sebagai tempat dengan kasus bunuh diri terbanyak. Nah, sob, misteri apa aja yang ada di hutan ini sehingga menjadikan tempat ini populer sebagai tempat untuk bunuh diri? Tonton terus videonya ya, jangan di-skip, oke? Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya. Hutan ini memiliki banyak pohon yang sangat menjulang tinggi dan dengan daun-daun yang sangat padat dan sangat tebal, sehingga membuat cahaya matahari nggak masuk full ke dalam hutan tersebut. Jadi bisa dibayangkan kan betapa sunyinya hutan tersebut? Di sana juga jarang ditemui hewan-hewan liar karena di hutan ini tidak banyak ditemui sumber makanan. Sekalinya ada suara burung, pasti yang mendengar akan merasa senang. Karena di hutan ini jarang sekali ditemui burung ya. Di hutan ini, ponsel, GPS maupun kompas nggak berfungsi sama sekali. Pepohonan yang besar dan dengan daun-daun yang tebal akan membuat kalian tersesat. Dan banyak sekali orang yang tersesat di hutan ini. Sehingga beberapa orang menganggap kalau hutan ini tuh seperti labirin. Tahu kan labirin? Jadi ibaratnya labirin tuh kayak pintu-pintu yang banyak, jadi kita diharuskan memilih pintu yang tepat supaya kita nyampe ke tujuan dengan selamat. Karena hal tersebut, orang yang penasaran dengan labirin di hutan ini, biasanya mereka kalau mau memasuki hutan ini, mereka selalu membawa pita berwarna kuning atau pink, sebagai penanda jalan agar tidak tersesat. Namun kenyataannya masih aja banyak orang yang tersesat. Konon katanya hutan Aokigahara ini terjadi atau tercipta karena letusan Gunung Fuji pada tahun 864, sehingga lava yang muncrat membuat lahan di sana subur, sehingga semakin lama tumbuhlah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan terjadilah hutan. Di hutan ini banyak sekali pita-pita yang terkait di pohon-pohon sampai ke jalan gitu. Pita-pita ini ada maksudnya sob. Jadi yang ke-1, misalkan kita penasaran dengan apa aja yang ada di hutan ini, kemudian kita tersesat, kita bisa memanfaatkan pita yang udah kita pasang tadi agar kita bisa kembali ke arah kita masuk ya. Kemudian yang kedua, katanya kalau ada orang yang berniat ingin bunuh diri, kemudian ia ingin membatalkan niatnya dan mendapat hidayah, ia juga bisa memanfaatkan pita yang ia pasang tadi untuk kembali ke tempat semula. Sungguh hidayah yang luar biasa ya. Menurut legenda di sana, di hutan Aokigahara ini ada sesosok arwah gentayangan. Arwah tersebut selalu digambarkan dengan sosok wanita dengan wajah pucat pasi, berambut hitam panjang dan memakai baju putih panjang. Arwah ini dinamakan Yurei. Konon Yurei dulunya meninggal karena mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan menurut kepercayaan setempat, kalau seseorang meninggal dengan keadaan bunuh diri, maka arwahnya tidak akan diterima bumi dan tidak akan bergabung dengan para leluhurnya di alam lain. Jadi si Yurei ini bergentayangan di hutan ini sob. Nah katanya si Yurei ini konon selalu membisikkan orang-orang yang masuk ke hutan Aokigahara ini untuk bunuh diri juga, supaya dia ada temannya di sana. Di hutan ini juga ada sebuah tradisi kuno, di mana banyak sekali anak yang sampai tega membuang orang tuanya di hutan ini. Alasannya karena faktor ekonomi, faktor kemiskinan, dan karena faktor kecukupan makanan yang tidak memadai untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Jadi, orang tua yang ditinggalkan di sini, mereka akan kelaparan, dan lambat laun mereka akan meninggal di hutan ini. Dan katanya orang tua yang meninggal tersebut akan bergentayangan di hutan Aokigahara ini. Oh iya, tradisi kuno ini biasa disebut dengan ubah sate. Yang paling mencengangkan di hutan ini yaitu adanya tradisi penjarahan. Penjarahannya kayak gini sob. Jadi sebelum petugas berhasil menemukan korban bunuh diri, para pemulung di sana suka menjarah barang milik orang yang udah mati bunuh diri.
Lumayan kan, ada sepatu, pakaian, ponsel, bahkan dompet dengan isi-isinya. Tindakan penjarahan ini konon bisa memicu kemarahan dari arwah Yurei. Di hutan ini banyak sekali mobil-mobil yang ditinggalkan oleh para pemiliknya yang melakukan bunuh diri. Dari mobil yang masih bagus, di mana mungkin para pemiliknya baru aja mengakhiri hidupnya, sampai mobil yang udah usang, di mana mungkin para pemiliknya udah lama bunuh diri. Hutan ini menjadi populer sebagai tempat bunuh diri sekitar tahun 1950. Tercatat lebih dari 500 kasus kematian saat itu. Dan sampai saat ini hampir 100 jasad ditemukan setiap tahunnya. Namun sekarang pemerintah merahasiakan jumlah kematian di hutan ini, agar menghentikan tempat ini agar nggak semakin populer lagi untuk bunuh diri. Karena banyaknya angka kematian di sana, jadi nggak heran kalau di sana kamu bisa menemukan banyak papan peringatan untuk tidak bunuh diri. Salah satu yang saya temukan papan yang ini, yang kurang lebih artinya, hidup adalah hal penting yang diberikan orang tua kepada kita. Mari kita pikirkan kembali orang tua, saudara, dan anak kita dengan tenang. Silahkan konsultasi dengan kami jika Anda tidak menempatkannya sendirian. Koperasi Perayapan Padat Bertahan 1, Stasiun Rami Fujiyoshida. Pertemuan Kesesuaian Pencegahan Ego 220110. Mungkin maksudnya kayak gini ya. Hidup itu indah, orang tua kita udah susah payah melahirkan dan membesarkan kita. Jadi kita harus pulang ke rumah dengan selamat, karena orang di rumah nungguin kita. Mungkin gitu ya maksudnya ya. Untuk mencegah potensi bunuh diri yang semakin banyak, pemerintah Jepang mengerahkan petugas patroli dan memasang kamera pengawas atau CCTV. Pemerintah juga berkoordinasi dengan warung-warung dan lapak-lapak yang ada di sekitar hutan ini untuk selalu sigap jika ada tindak tanduk yang mencurigakan terhadap orang yang masuk sendirian dan berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Saking populernya, kisah-kisah bunuh diri tersebut diangkat ke dalam sebuah novel dan buku. Pada tahun 1960, seorang penulis novel bernama Seiichi Matsumoto menulis sebuah novel dengan judul Kuroi Jukai, di mana novel tersebut menceritakan tentang sepasang kekasih yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri bersama di hutan Aokigahara. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1993, terbit pula sebuah buku dengan judul The Complete Manual of Suicide yang ditulis oleh Wataru Shurumi. What? Gila ya judulnya, panduan lengkap bunuh diri. Terus salah satu isi dari buku tersebut menyebutkan kalau hutan Aokigahara ini merupakan salah satu tempat favorit atau hutan favorit untuk melakukan bunuh diri. Wah. Di buku ini juga disebutkan bagian dari hutan ini. Misalkan kayak gini, si A ingin bunuh diri ya, dan dia ingin agar jasadnya nggak ditemukan. Jadi dia bisa memilih di tempat mana dia bakal melakukan aksinya itu. Atau misalkan si B ingin bunuh diri juga, kemudian dia ingin jasadnya ditemukan. Dan di buku ini juga disebutkan, bagian di mana agar dia jasadnya bisa ditemukan ya. Lengkap banget ya. Kacau. Konon selepas novel ini terbit, kasus bunuh diri di hutan ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Wah, nggak dosa tuh yang bikin novelnya ya. Dan katanya buku panduan bunuh diri ini selalu ditemukan di samping jasad si pelaku bunuh dirinya. Nah, paling segitu aja cerita saya tentang hutan Aokigahara ini. Believe it or not, wallahu alam ya. Jadi cuma mungkin orang Jepang yang tahu, atau orang yang pernah ke sana yang tahu, atau orang yang pernah mengalami atau melihat sendiri dengan mata kepalanya ya. Jadi kita mungkin cuma bisa baca atau melihat di video-video yang ada ya. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, silahkan kalian untuk klik tombol like, kemudian klik tombol subscribe, supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya, oke? Makasih. Assalamualaikum.